Halo semuanya, kali ini akan saya jelaskan mengenai proyek dari UTS Teknik Tegangan Tinggi. Nah, ada beberapa skema presentasi yang harus kamu perhatikan. Pertama, tema dari presentasi atau proyek yang akan kamu kerjakan ini mengenai tiga tema ya, ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, ketiga tema ini kamu silakan pilih salah satu dan ini dikerjakan secara berkelompok. Kamu bisa menggunakan atau memilih pembangkit, transmisi, ataupun distribusi ya. Silakan kamu pilih yang sekiranya cocok dan kamu memang kuasai terkait materi-materi tersebut ya. Nah, ketentuan paper yang akan kamu cari dan akan kamu presentasikan, pertama itu adalah paper atau jurnalnya rilis tahun 2020 sampai 2025. Jadi kalau misalkan ada beberapa paper yang di bawah tahun itu, misalkan 2019, 2017, bahkan 2000 misalkan ya. Nah, itu silakan kamu ganti. Yang kedua, papernya ini boleh jurnal internasional maupun jurnal nasional. Sehingga eh, nanti mungkin ada beberapa hal yang unik terkait jurnal internasional ya, karena memang pembahasannya biasanya lebih detail dan juga ada beberapa formula yang memang harus kamu cari literasinya. Tapi untuk presentasinya ini tetap dalam bahasa Indonesia. Kemudian paper yang telah kamu tadi pelajari itu silakan kamu pilih paper yang memang betul-betul kamu kuasai gitu. Apapun yang kamu tulis dalam slide yang kamu akan presentasikan itu harus kamu kuasai. Nah, penjelasan bagaimana? Penjelasannya menggunakan bahasa yang kamu gunakan sehari-hari ya, bahasa Indonesia. Maksudnya di sini bahwa penjelasannya tidak terlalu harus monoton seperti yang biasa ditulis dalam paper ya. Jadi kamu silakan jelaskan, kemudian uraikan itu dengan bahasa yang komunikatif ya. Jadi slide-nya tidak perlu kamu baca semuanya satu persatu, tidak perlu ya. Kamu silakan baca, kemudian jelaskan secara gaya bahasa kamu agar kita semua paham lah. Kemudian ada beberapa aspek penilaian. Pertama, ini penguasaan materi. Jadi silakan kamu cek di sini. Ini nilainya 25 skor maksimalnya. Kemudian kelengkapan dan ketepatan isi, misalkan ada isinya seperti apa, teorinya bagaimana, metodenya, hasil dan lain sebagainya itu nilainya 20. Kemudian keterampilan penyampaian ini juga akan sangat berpengaruh ya. Misalkan seperti sistematis, percaya diri, tidak bergantung sepenuhnya pada teks dan mampu menarik perhatian ditulis. Ini terlalu nggak harus terlalu over ya. Cuma memang ini perlu komunikatif aja dalam hal penyampaian sehingga kamu tidak perlu membaca slide satu persatu katanya ya begitu. Kemudian ada kualitas media presentasi. Jadi nanti akan dicek dan kita akan perhatikan bersama bagaimana desain dari presentasinya. Kemudian kerjasama tim. Ini kalau kamu kelompok karena ada satu kelompok yang memang cuma satu orang ya. Nah, kalau kamu berkelompok, ini pembagiannya harus jelas ya. Jangan ada yang satu ngejelasin, yang lain supporting gitu ya. Ya, pokoknya semuanya menjelaskan lah ya. Ketepatan waktu, nah presentasi ini durasinya ya antara 10 sampai 15 menit. Jadi saya harap videonya tidak lebih dari 15 menit. Nah, kemudian ada kemampuan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti silakan kamu jawab ataupun tanyakan di beberapa kesempatan. Nah, ini mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan di luar dari video tadi. Sehingga dengan adanya penjelasan kamu nanti itu akan menambah poin menjadi skornya 10 ya. Nah, dari beberapa skor ini nanti akan ditotalkan, maka nilainya adalah 100. Kemudian ada pertanyaan, ini kalau misalkan ada satu kelompok yang misalkan terdiri dari 5 orang, 4 orang bisa, satu orangnya tidak bisa, misalkan karena memang keterbatasan literasi, bagaimana? Nah, itu ditanggung oleh kelompok. Sehingga ini penilaian secara berkelompok, satu orang yang ada dalam kelompok kamu tidak berimbang tugasnya, maka itu akan mempengaruhi penilaian dari kelompoknya ya. Selesai. Kamu jika ada pertanyaan, silakan kamu tanyakan via chat saya langsung ataupun via kolom komentar ya.